Saya nggak bandel, saya nggak pernah yang aneh-aneh. Saya paling macul. Ketika SMA itu teman-teman saya tuh ada yang ikut ngedance gitu kan, ada yang ikut mungkin modeling ya kayak gitu. Nah saya kan sama sekali saya nggak tertarik karena saya memang tidak mungkin, ingin menunjukkan kalau saya itu seorang perempuan yang tough. Saya orang yang sangat realistis. Saya benar-benar kalau saya sendiri ya, saya nggak punya ekspektasi seperti itu. Jadi saya menjalani, saya pernah dikasih buku dari seorang ibu-ibu lah, dia kayak guru spiritual mungkin waktu itu, yang dikenalkan ke saya bahwa setiap hidup kita itu ada tugas yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi apa keinginan kita. Sehingga itu yang mungkin saya yakini, bahwa apapun yang menjadi takdir saya saat ini, saya berusaha untuk melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Saya tidak menyia-nyiakan waktu, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan, saya melakukan semuanya sebaik yang saya bisa. Bicara tentang cita-cita, sebenarnya saya tidak bercita-cita dari dokter awalnya ya. Jadi yang pengen saya jadi dokter itu orang tua saya, karena ibu saya kerja di rumah sakit DKT, kemudian Pak D saya itu seorang mantri kesehatan, tapi dia tentara tapi dia mantri kesehatan ya. Zaman dulu kan masih susah kan rawat dan sebagainya. Nah kebetulan juga saya dari sejak SD, SMP, SMA ya selalu dapat ranking. Sampai SMA saya ranking 1 terus gitu. SD saya ranking 1 terus. SMP itu karena dari SD kecil kemudian masuk ke SMP favorit, otomatis di SMP favorit itu kan teman-temannya ya pinter-pinter semua. Tapi saya ternyata bisa mengikuti dari semester 1 saya ranking 200-an paralel, di akhir SMP saya bisa ranking 2 paralel. Terus SMA saya masuk SMA favorit juga, di SMA saya juga ranking 1 terus. Nah dengan seperti itu terus guru saya daftar gitu kan. Dulu masih ada program PMDK yang nggak pakai tes ya. Kemudian saya bingung mau milih apa ya, orang tua saya bilang ya udah dicoba aja ngambil kedokteran. Kalau kedokteran UGM kayaknya terlalu berat gitu ya,
Yaudah kedokteran UNS aja, siapa tahu keterima, kalau nggak keterima ya udah. Jadi saya cuma daftar itu aja. Terus saya juga ikut bimbingan tes juga untuk persiapan UMPTN ya waktu itu. Keterima yang kedokteran itu, yang PMDK di UNS itu. Nah kemudian saya masuk kedokteran lah, ya sudah dijalani aja. Saya sebenarnya milih fakultas itu yang nggak ada matematikanya. Saya nggak suka matematika sama sekali. Nilai matematika saya selalu jelek. Yang jauh bagus itu kimia. Saya jago kimia. Dulu mau ngambil teknik kimia, tapi bapak saya bilang teknik kimia ki sesuk nyambut gawe dadi opo gitu kan. Terus kan ya orang zaman dulu ya, bapak saya cuma lulusan STM gitu kan, nggak ngerti kalau jadi dokter itu kan kayaknya wah duitnya nanti banyak gitu. Saya cita-citanya dulu tuh sederhana, pengen cuma sekolah D3 aja, terus kerja di bank, dapat duit. Saya pengennya jadi pegawai bank supaya cepet kerja. Supaya cepet kerja, saya terus bisa dapat duit gitu. Sederhana, saya nggak punya cita-cita yang macam-macam. Remajanya saya nggak bandel sih, cuma saya sadar diri aja kalau saya itu nggak cantik, saya itu nggak feminim. Jadi saya mengambil sisi lain, jadi saya ngambil gimana caranya saya bisa eksis tapi tidak dari sisi feminim yang centil-centil. Jadi saya ngambilnya lebih, saya memfokuskan untuk menempa diri saya. Saya nulis artikel sudah dari sejak SMA. Jadi saya meningkatkan logika saya. Teman-teman saya juga lebih banyak cowok daripada yang cewek. Di mading kan dulu SMA kan ada mading. Kalau saya ada yang deketin cowok, kalau saya nggak suka, saya tolak mentah-mentah di depan. Setiap orang butuh eksistensi, tapi tidak selalu saya ingin jadi pusat perhatian cowok. Saya nggak pernah seperti itu, Pak. Saya bisa lebih baik dari cowok. Ya saya hanya ingin aku ada loh gitu. Biasa kan anak remaja kan mesti pengen eksistensinya terkenal di sekolah. Saya tidak bisa bersaing dengan teman-teman lain untuk bisa menunjukkan eksistensi saya gitu. Jadi saya kerja pun itu juga untuk menunjukkan eksistensi saya. Saya ada gitu. Setidaknya saya akan diingat oleh orang-orang. Nah, teman saya di kampus juga gitu, nggak punya tujuan hidup kali ya. Kemarin prestasi sebagai dokter teladan, ya saya merasa sangat bahagia, seneng ya. Exciting, hal yang mungkin tidak terduga, karena di masa pandemi itu saya tidak berpikir ke sana. Karena begini, jadi ceritanya itu saya sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten itu di tahun 2019. Itu tingkat kabupaten. Tahun 2019 kemudian diajukan untuk mewakili Kabupaten Sleman itu di tahun 2020. Saya mengikuti seleksi di Dinkes DIY bulan Maret 2020. Kemudian baru selesai seleksi, pandemi COVID muncul ya tahun 2020. Jadi otomatis ya sudah nggak ada harapan, hanya dapat hadiah aja dari Dinkes DIY waktu itu, uang tunai. Sudah selesai karena dari Kementerian Kesehatan sudah tidak ada kegiatan terkait dengan lomba untuk tenaga kesehatan teladan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, itu biasanya memang tenaga kesehatan teladan dari semua provinsi, perwakilan satu-satu masing-masing profesi, itu ada 9 profesi, biasanya terus diundang ke Jakarta. Di sana ada kegiatan penerimaan penghargaan dan sebagainya.
itu dihapus anggarannya. Maka ya sudah, saya sudah tidak punya ekspektasi apapun. Kita semua langsung proses menghadapi pandemi itu selama tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 Kementerian Kesehatan menyisihkan anggaran. Jadi karena 2021 dianggap kita sudah bisa berhasil vaksinasi dan sebagainya dengan PPKM dan lain-lain, maka dari Kementerian Kesehatan membuat kebijakan lagi. Kasihan nih kalau sampai tidak ada penghargaan untuk nakes teladan. Nah, namun fokusnya dirubah, temanya dirubah. Jadi tema untuk nakes teladan yang tahun 2021 adalah tentang inovasi penanganan COVID. Padahal yang di tahun 2019 itu adalah inovasi yang ada di puskesmas masing-masing, tidak terkait sama sekali dengan COVID. Sehingga ketika tahun 2021 itu mengikuti seleksi lagi, jadi saya karena sudah juara 1 di tingkat provinsi, maka ditunjuk oleh Provinsi DIY untuk mewakili Provinsi DIY untuk berkompetisi di tingkat nasional. Nah, waktu itu karena kita semua serba daring online, kita diwajibkan untuk membuat makalah terkait dengan inovasi kita, membuat esai 5 lembar, kemudian foto-foto, video dan sebagainya, kegiatan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Nah, itu semua dikirim ke Jakarta, ke Kementerian Kesehatan. Ditunggu beberapa waktu, kemudian diumumkan untuk tahap selanjutnya adalah tahap wawancara dan presentasi. Nah, saya masuk di 5 besar untuk presentasi terkait dengan inovasi esai yang saya buat. Dari seluruh Indonesia ada 34 provinsi ya. Nah, kemudian dipilih 5 dan itu yang diundang untuk profesi dokter, 5 itu yang diundang ke Jakarta waktu itu di bulan November. Nah, kemudian di Jakarta baru kita diberitahu kalau ada ranking-ranking gitu. Jadi ada terbaik 1, 2, 3 untuk semua kategori profesi atau tenaga kesehatan teladan di puskesmas. Jadi waktu itu penghargaan tidak hanya untuk tenaga kesehatan puskesmas, tapi juga ada rumah sakit pemerintah, rumah sakit vertikal, dan rumah sakit umum daerah. Seperti itu. Kalau inovasi terkait dengan penanganan COVID ya, yang kemarin jadi juara 1, sebenarnya semua orang melakukan, hanya memang koordinasi di DIY itu cukup bagus, mungkin juga di Kabupaten Sleman. Jadi kebetulan sekali, mungkin ini juga sudah ditakdirkan bahwa di awal di bulan Juni 2020 itu Puskesmas Melati 2, kebetulan saya lulusan S2 FK UGM di program studi ilmu kesehatan masyarakat, dan saya juga menjadi dosen lapangan di sana. UGM bekerja sama dengan Airlangga dan Hepatika waktu itu mengembangkan RIGA. RIGA itu adalah alat tes antibodi. Jadi untuk deteksi dini COVID-19. Waktu itu belum ada antigen. Di awal di bulan Juni 2020. Nah, saya diminta oleh UGM untuk bisa menjadi tempat launching untuk waktu itu uji coba di masyarakat. Jadi kalau yang dulu alat tes antibody ya, yang dari darah itu kan semuanya dari Cina kan. Nah, ini Indonesia punya, Indonesia bikin sendiri. Itu di launching tahun 2020 bulan Juni di Puskesmas Melati 2. Jadi dari Bupati Sleman, kemudian Rektor UGM, Dekan FK, semua hadir ke sini. Kalau hasilnya memang lebih sensitif, tapi orang Indonesia dengan sensitif itu malah pada takut gitu. Akhirnya ya tetaplah
Cina yang menang karena dari harga langsung turun drastis. Jadi padahal awal itu kan satu harganya masih mahal ya waktu itu ya, antibody itu bisa 150 ribuan kan awal-awal. Riga itu hanya jual 75.000, tapi begitu Riga keluar 75.000, Cina langsung turun drastis, harganya murah, tetap Riga kelibas. Sampai sekarang juga nggak terdengar suaranya gitu ya. Ya begitulah strategi dagang itu sudah di luar kesehatan. Nah itu jadi ada 2 kali launching di Puskesmas Melati 2 waktu itu. Kemudian kita juga melakukan tes secara massal, waktu itu belum dilakukan di tempat lain. Nah kita mengundang perwakilan dari masing-masing pedukuhan untuk bisa dilakukan tes. Itu untuk uji coba screening awal di masyarakat supaya kalau misalnya ada kasus COVID-19 di masyarakat itu segera bisa ditangani. Itu di awal seperti itu ya. Tentunya semua juga sudah melakukan dengan PPKM. Ya kita hanya mungkin perbedaannya adalah bagaimana kita bisa melakukan advokasi kepada lintas sektor, meyakinkan bahwa penanggulangan COVID ini bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawabnya kesehatan, tapi menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Dan ini juga bisa berhasil dengan pembagian tugas yang jelas. Jadi kalau yang sakit itu nanti urusannya sama kesehatan, tapi kalau yang sehat dijaga supaya tidak sakit terkait dengan pembatasan PPKM, kemudian terkait dengan pengawasan untuk yang pasien isolasi mandiri di rumah itu menjadi kerjasama dengan pihak desa. Jadi Pak RT, Pak RW itu bisa ikut mendampingi mereka, mengawasi supaya mereka tertib isolasi mandiri di rumah, nggak pergi-pergi kemana-mana. Itu termasuk juga memberikan bantuan hidup ya. Jadi waktu itu yang saya ambil adalah bagaimana penanganan mulai dari promotif, preventif, kita edukasi masyarakat, kemudian kuratifnya, bagaimana kita melakukan pengobatan kepada pasien COVID, kita pengobatan kerjasama dengan Koramil, Koramil kan dari TNI, mereka punya obat-obat paket, itu kita salurkan untuk pasien-pasien yang positif gitu ya, berbagi tugas. Selain obat-obatan juga dari Puskesmas, kita mengembangkan telekonsultasi. Jadi konsultasi tidak harus ketemu langsung, tapi bisa lewat WA seperti itu. Itu juga peran dari media juga ya, bagaimana membuat berita-berita COVID yang bombastis. Di awal itu kan bagaimana mencekamnya, sehingga semua orang takut mati, ya kan? Tapi ya ada juga yang kalau saya nggak kerja, saya juga mati. Saya nggak cari uang, saya juga mati, gitu kan. Tapi satu hal bahwa dengan edukasi yang masif, terstruktur, dan semua lini melakukan hal yang sama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, semua orang sekarang rajin cuci tangan. Padahal yang namanya indikator perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah dari tahun 80-an, kita harus cuci tangan pakai sabun, di air mengalir, nggak jalan. Tapi begitu ada COVID, semua orang menyediakan tempat cuci tangan, yaitu hal positifnya. Dan kasus-kasus diare, kasus-kasus batuk pilek di luar COVID menurun. Sekarang yang juara satu adalah hipertensi. Gitu. Kita sadar nih, saya pengen sehat, ya saya harus makan sehat, ya saya harus olahraga gitu. Jadi bukan mikir bahwa saya harus sehat, saya mesti berobat. Enggak, sebelum sakit dijaga sehatnya, tetap sehat. Kan itu tergantung kita. Jadi paradigma kita paradigma sehat, menjaga orang yang sehat tetap sehat. Saya ya tetap jadi dokter, saya tetap kerja lah di rumah sakit, di awal-awal itu di klinik. Saya menjalani aja apa yang sudah ditakdirkan untuk saya. Ya saya nggak punya pilihan lain, yaitu takdir saya. Saya bukan orang yang menyia-nyiakan waktu, bukan orang yang menyia-nyiakan uang, karena
Saya sadar betul orang tua saya bukan orang yang kaya, bayarin saya foya-foya. Masa remaja saya baik-baik saja, baik-baik. Saya nggak bandel, saya nggak pernah yang aneh-aneh. Saya paling macul. Macul di mana? Macul depan rumah. Dapat. Mungkin kegiatan-kegiatan saya itu bukan yang jadi gini ya. Ketika SMA itu teman-teman saya tuh ada yang ikut ngedance gitu kan ya. Ada yang ikut mungkin modeling ya kayak gitu. Nah saya kan sama sekali saya nggak tertarik karena saya memang tidak mungkin kayak begitu melihat kondisi diri saya. Ya saya jadi lebih ingin menunjukkan kalau saya itu seorang perempuan yang tough. Jadi kelebihan saya itu ya saya smart, saya tough gitu. Saya nggak punya target nomornya. Saya orang yang sangat realistis. Saya nggak tahu, mungkin dari kehidupan yang mengajari saya. Biasa aja, kaya enggak, miskin juga enggak. Ya saya masih bisa ini kok, masih bisa saya ya masih bisa hidup. Saya ambil ini Health Policy and Management. Waktu S2 sudah jadi kepala puskesmas enggak? Saya ngambil tahun 2011. Lulus 2013. Ya. Kalau ada yang untuk pilek lewat sini. Ya. Cara itu untuk yang Jadi perempuan dilahirkan sebagai perempuan itu adalah takdir. Itu bukan nasib. Nasib itu bagaimana kita menjadi seorang perempuan. Kita bebas memilih mau jadi perempuan yang kayak apa. Tapi kita tidak pernah bebas terhadap pilihan, konsekuensi atas pilihan kita. Saya tidak pernah punya pikiran perempuan kedua dari laki-laki. Saya baca Alkitab, Tuhan menciptakan laki-laki, kemudian Dia menciptakan satu lagi sebagai penolong yang lebih kuat dari ciptaan yang pertama. Jadi laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, bukan jadi nomor satu atau nomor dua. Takdir perempuan itu melahirkan, menyusui, itu takdir perempuan, karena di dalam tubuhnya ada rahim dan ada payudara yang berisi ASI. Jenis kelamin it's just a sex, hanya ya jenis kelamin aja, tapi tugas kehidupan manusia sama ya, sesuai dengan tugas kita. Kalau perempuan ya itu tadi, dia melahirkan, dia menyusui. Kalau anak saya dan suami saya punya konsep perempuan dan laki-laki itu bukan nomor satu atau nomor dua. Kita saling melengkapi, kita saling kerjasama gitu. Bisa eksis di sini, suami saya juga bisa eksis di dunianya. Dari awal saya banyak belajar justru dari suami saya. Terus terang yang membentuk saya jadi seperti ini suami saya. Saya butuh partner untuk bisa mengembangkan diri saya, sehingga saya tidak hanya sekedar jatuh cinta sama laki-laki yang mungkin ganteng, yang mungkin kaya, enggak. Tapi saya yakin dia bisa menjadi partner saya. Saya kan PNS, saya siap melaksanakan tugas dimanapun. Kalau nggak ditunjuk ya udah, saya jadi dokter biasa aja, bukan ambisi saya. Iya. Seperti yang saya sampaikan, saya akan bekerja sebaik-baik yang saya bisa. Itu adalah wujud saya bersyukur sama Tuhan. Ya seperti dokter pada umumnya, kalau saya bisa bantu ya saya akan bantu. Gitu. Kan saya punya sumpah dokter.
Dadah.